Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat ya. Untuk hari ini kita akan masuk materi baru mengenai teks cerpen, khususnya mengenai unsur pembangun dalam teks cerpen. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian diharapkan mampu mengidentifikasi serta menelaah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam teks cerpen. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara ringkas dan jelas. Cerpen juga sangat mudah dipahami karena ceritanya yang relatif pendek. Oleh karena itu, banyak orang yang suka dengan cerita yang singkat dan tidak rumit seperti pada cerpen. Ciri-ciri cerpen: 1. Memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. 2. Memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. 3. Kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. 4. Tidak mencerminkan semua kisah tokohnya. 5. Pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. 6. Bersifat fiktif. 7. Menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. 8. Membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama. 9. Memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam. 10. Hanya ada satu konflik dan satu penyelesaian. Cerpen sebagai karya sastra mempunyai unsur pembangun. Unsur pembangun cerpen dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. 1. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Unsur intrinsik dalam cerpen terdiri dari tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, amanat, dan sudut pandang. Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Berikutnya ada tokoh, merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Jenis tokoh yang digambarkan dalam cerpen antara lain: 1. Protagonis, yaitu tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama dan mempunyai sifat yang baik. 2. Antagonis, tokoh ini juga menjadi pemeran utama yang menjadi lawan daripada tokoh protagonis. Tokoh antagonis memiliki watak yang negatif seperti iri, dengki, sombong, angkuh, congkak, dan lain-lain. 3. Tritagonis, tokoh ini adalah tokoh penengah dari protagonis dan antara antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan bijaksana. 4. Figuran, tokoh ini merupakan tokoh pendukung yang memberikan tambahan warna dalam cerita. Alur atau plot adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Ada 3 macam alur yang kerap kali digunakan oleh para penulis, yakni 1. Alur maju. Alur ini menggambarkan jalan cerita yang urut dari awal perkenalan tokoh, situasi lalu menimbulkan konflik, hingga puncak konflik dan terakhir penyelesaian konflik. 2. Alur mundur. Di alur ini penulis menggambarkan jalan cerita secara tidak urut. Bisa saja penulis menceritakan konflik terlebih dahulu, setelah itu menengok kembali peristiwa yang menjadi sebab konflik itu terjadi. 3. Alur campuran, yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur dalam satu cerita. Latar atau setting terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat adalah lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. 2. Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. 3. Latar suasana, yaitu situasi apa saja yang terjadi ketika saat si tokoh atau si pelaku melakukan sesuatu. Berikutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi atau pandangan pengarang dalam menyampaikan cerita. Penerapannya bisa dilihat dari penggunaan kata ganti yang digunakan pengarang dalam cerpen. Secara umum ada 2 macam sudut pandang, yakni
Satu, sudut pandang orang pertama, yaitu cara pengarang menyampaikan cerita sebagai orang pertama. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata ganti orang pertama seperti aku, kami, dan sebagainya. Dua, sudut pandang orang ketiga, cara pengarang menyampaikan cerita sebagai orang ketiga. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, mereka, dan sebagainya. Amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerpen yang bisa diambil oleh pembaca. Pesan yang disampaikan oleh pengarang bisa secara tersurat ataupun tersirat. Unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra. Unsur ekstrinsik pada cerpen diantaranya bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai dalam cerpen.